Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penjabaran materi bambu, rotan, dan daun pandan. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Arya Rahmawati dengan NIM akhir 24, Zatalini Awanis dengan NIM akhir 30, Kailatri Cahyani dengan NIM akhir 32, dan saya sendiri Putri Ananda Aulia dengan NIM akhir 42. Next. Selanjutnya latar belakang yaitu bambu, rotan, dan daun pandan merupakan salah satu sumber daya hasil hutan, bukan kayu yang sangat bernilai tinggi. Bambu, rotan, dan daun pandan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menghasilkan keanekaragaman produk dengan kegunaannya masing-masing. Bambu telah digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan, termasuk anyaman, sejak dari zaman dahulu. Rotan adalah tumbuhan liana atau tumbuhan merambat yang juga banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Rotan telah digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan produk sejak lama juga dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Daun pandan adalah tumbuhan yang juga umum ditemukan di Indonesia. Daun pandan tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk kerajinan anyaman, tetapi juga untuk bumbu masakan dari pewarna alami. Next. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan bambu, rotan, dan daun pandan. Next. Selanjutnya itu ada pengertian bambu. Secara umum, bambu merupakan salah satu jenis rumput-rumputan termasuk ke dalam famili Germinae dan merupakan bagian dari komoditas hasil hutan, bukan kayu. Tanaman bambu memiliki ciri khas yaitu batang dan berongga-rongga yang beruas-ruas. Bambu juga sering disebut sebagai rumput raksasa atau giant grass. Batang bambu mempunyai bentuk silinder beruas dan ada rongga di dalamnya. Selanjutnya secara khusus, material ringan yang berongga dan di tengahnya ada rongga merupakan ciri khas kekuatan bambu dan dapat dilihat dari konteks sudut pandang yang beragam, misalkan berdasarkan aspek botani, yaitu struktur batangnya yang unik terdiri dari ruas internode dan panjang berbuku node tempat tumbuhnya daun atau cabang. Next. Pemanfaatan. Kerajinan tangan dari bambu dapat dihasilkan berbagai bentuk kerajinan tangan dengan tingkat kerumitan dan teknik yang bervariasi. Contoh-contohnya yaitu keranjang dan anyaman, alat musik tradisional, perabot rumah tangga, dan dekorasi rumah. Next. Standar produk dari bambu ini yaitu ada dari beberapa ISO. Yang pertama ISO 22156-2001. Standar ini memberikan panduan untuk desain struktural menggunakan bambu utuh. Selanjutnya ISO 22157. Standar ini untuk menetapkan metode pengujian, menentukan sifat fisik dan mekanik bambu. Dan selanjutnya ISO 19624-2018. Standar ini menjelaskan untuk produk penilaian visual dan mekanis mengklasifikasikan bambu aplikasi struktural. Next? Selanjutnya, nilai ekonomi produk. Bambu adalah tanaman yang sangat bernilai ekonomi tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman bambu bisa diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat, antara lain seperti kursi, keranjang, meja, tempat tidur, dan lain sebagainya. Nilai ekonomi bambu diperoleh dari perkalian total pengambilan per jenis per tahun dengan harga sejenis. Ekspor produk kerajinan furniture dan bahan bangunan dari bambu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara-negara produsen bambu termasuk Indonesia. Permintaan akan produk bambu yang ramah lingkungan semakin tinggi di pasar internasional, terutama di negara-negara dengan kesadaran lingkungan yang tinggi. Next. Selanjutnya, pengertian rotan secara umum. Rotan merupakan tumbuhan merambat dari famili Aresaceae atau Palmae yang memiliki batang panjang, silinder, berruas-ruas, dan tumbuh secara alami di hutan tropis. Rotan bersifat lentur, kuat, dan ringan sehingga menjadi komoditas andalan dalam perdagangan domestik maupun ekspor. Rotan terdiri dari lebih 300 spesies
dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rotan terbesar. Pengertian rotan secara khusus. Rotan adalah jenis tumbuhan panjang dari keluarga Arecaceae yang berbeda dari palma lainnya karena memiliki batang ramping panjang dan bersifat fleksibel, serta dilengkapi dengan duri dan organ pemanjat seperti flagella atau cirrus yang membantunya merambat ke pohon inang. Rotan tidak tumbuh tegak seperti pohon, melainkan merambat hingga puluhan meter panjangnya dan umumnya dipanen saat mencapai usia matang agar menghasilkan kualitas batang yang baik. Next. Selanjutnya pemanfaatan. Pemanfaatan bahan baku rotan di Indonesia telah menjadi fokus berbagai penelitian dan program pengembangan masyarakat. Mengingat potensi ekonomi dan ekologisnya yang signifikan, masyarakat memanfaatkan berbagai jenis rotan lokal untuk membuat anyaman tradisional seperti kursi, meja, tudung saji, bakul, tikar, dan keranjang. Next. Teknik pengolahan rotan. Yang pertama, pemanenan dan pembersihan. Yang kedua, penggorengan dan pengeringan. 3, penggosokan dan pencucian. 4, peruncingan dan pengasapan. 5, penganyaman. Selanjutnya ada standar produk. Yang pertama SNI 7254/2017 tentang rotan sebagai bahan baku. Standar ini menetapkan klasifikasi persyaratan, mutu, ukuran, dan pengujian berbagai macam rotan seperti rotan asalan, rotan bundar, dan rotan bentukar. Yang kedua ada SNI 75523/2011 tentang kursi tamu rotan. Standar ini mengatur persyaratan teknis untuk kursi tamu yang terbuat dari rotan. Selanjutnya ada SNI 75524/2011 tentang meja tamu rotan. Mirip dengan standar untuk kursi tamu, standar ini menetapkan persyaratan teknis untuk meja tamu dan rotan. Yang keempat ada skema sertifikasi furnitur rotan BSN. Skema ini mengatur prosedur sertifikasi produk furnitur rotan, termasuk evaluasi awal, inspeksi pabrik, dan penilaian kesesuaian terhadap standar nasional. Next. Selanjutnya ada nilai ekonomis produk. Yang pertama, pendapatan pengrajin anyaman rotan di Kota Pagar Alam. Sebuah studi di Kelurahan Prabu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam menunjukkan bahwa pengrajin anyaman rotan memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp1.412.000 per bulan. Faktor-faktor seperti modal usaha, jam kerja, dan penggunaan digital marketing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mereka. Yang kedua ada nilai ekonomi pemanfaatan rotan di Desa Sepotong. Di Desa Sepotong, berbagai bagian rotan untuk berbagai keperluan. Nilai ekonomi dari pemanfaatan tumbuhan rotan menghasilkan pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp1.474.562 per tahun per kepala keluarga. Jenis rotan sorghum menjadi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Next. Lalu ada pengertian dari daun pandan. Secara umum, pandan merupakan tanaman yang banyak terdapat di Indonesia dan terdiri dari bermacam-macam spesies. Pandan wengi salah satunya. Pandan wengi adalah salah satu spesies pandan yang daunnya beraroma harum. Pandan wengi merupakan tanaman berdum rayap yang banyak disukai masyarakat karena aroma dan cita rasanya yang segar. Lalu ada pengertian pandan secara khusus. Pandan wengi adalah jenis tumbuhan monokotil di famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tubuh ini bila telah cukup besar. Next. Lalu ada pemanfaatannya. Daun pandan dapat diolah menjadi berbagai produk dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam bidang makanan dan minuman, daun pandan banyak dimanfaatkan sebagai pewangi alami dalam nasi uduk, kue, sirup pandan, hingga teh herbal yang dipercaya memiliki khasiat menenangkan dan melancarkan pencernaan. Dalam bidang kerajinan tangan, daun pandan kering dijadikan berbagai bahan dasar pembuatan tikar, tas, dompet, dan souvenir khas daerah.
Produk-produk ini tidak hanya laku di pasar lokal, namun juga memiliki potensi ekspor karena keunikan dan nilai estetikanya. Selanjutnya yaitu ada teknik pengolahan. Proses pengolahan daun pandan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemilihan bahan, yang kedua pencucian, yang ketiga pelunakan, yang keempat pengeringan, yang kelima pewarnaan sebagai opsional, yang keenam penyimpanan. Selanjutnya itu ada standar produk, di mana di Indonesia standar mutu untuk bahan baku kerajinan dari daun pandan diatur dalam SNI 12 1830-1990 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional BSN. Standar ini menetapkan persyaratan mutu pandan mentah, grey pandan yang digunakan dalam industri kerajinan meliputi aspek fisik, ukuran, kekeringan, warna, kebersihan, dan ketentuan daun. Standar ini juga merekomendasikan penggunaan metode pengeringan dan pewarnaan yang tidak merusak serat daun. Selanjutnya yaitu ada nilai ekonomis produk. Produk berbasis daun pandan memiliki potensi nilai ekonomi tinggi, terutama jika diolah secara inovatif dan dipasarkan dengan strategi yang tepat. Kerajinan anyaman pandan memberikan kontribusi pendapatan hingga 69,7% bagi rumah tangga pengrajin di Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Dengan biaya produksi rendah dan nilai jual tinggi, usaha pengolahan daun pandan memiliki rasio sebesar 2,25 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini menguntungkan. Produk olahan pandan juga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya itu kesimpulannya, bambu, rotan, dan daun pandan merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan kultural tinggi di Indonesia. Bambu dikenal sebagai rumput raksasa yang tumbuh cepat dan multifungsi, dimanfaatkan dalam bidang konstruksi, kerajinan, serta pelestarian lingkungan. Rotan tumbuhan merambat dari famili Araceae unggul karena kelenturan dan banyak digunakan dalam industri furnitur serta kerajinan tangan dengan nilai ekspor yang signifikan dan teknik pengolahan yang mendukung kelestarian. Sementara itu, daun pandan, terutama pandan wangi, banyak digunakan dalam dunia kuliner dan pengobatan tradisional karena aromanya yang khas serta manfaat kesehatannya. Ketiganya tidak hanya mendukung ekonomi masyarakat, tapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan budaya lokal, menjadikannya aset alam yang perlu dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Terima kasih, itulah presentasi atas materi yang kami telah jabarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk berkomentar di bawah kolom komentar dan kami akan segera menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.